Dalam agama Hindu, kisah Nabi Nuh dikenal dengan nama Manu, seorang pemimpin yang menyelamatkan umat manusia dari banjir besar dengan perahu yang dibimbing oleh Dewa Wisnu. Menariknya, dalam kitab Weda terdapat ramalan tentang seorang penyelamat terakhir yang akan datang, yang digambarkan dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Agama Hindu, dengan sejarah panjang dan kaya, telah menjadi salah satu tradisi spiritual terbesar di dunia. Berasal dari anak benua India, agama ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat India, tetapi juga memberi dampak besar pada kawasan Asia Selatan dan sekitarnya. Dengan ajaran yang dipenuhi dengan kisah-kisah dewa, avatar, dan siklus hidup, Hindu berfokus pada prinsip-prinsip seperti karma, dharma, dan moksha, yang mengajarkan pentingnya keseimbangan, tindakan baik, dan pembebasan jiwa. Salah satu aspek yang sering menjadi titik fokus dalam agama Hindu adalah konsep tentang dewa-dewa yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memelihara dunia ini. Dewa-dewa ini, seperti Brahma, pencipta, Vishnu, pemelihara, dan Shiva, pemusnah, membentuk inti dari ajaran Hindu yang sangat dipengaruhi oleh mitologi yang penuh makna dan filosofi. Namun, selain dewa-dewa tersebut, ada juga tokoh-tokoh penting yang memainkan peran besar dalam menjaga tatanan dunia. Salah satunya adalah Manu. Dalam kisah-kisah Hindu, Manu dikenal sebagai figur yang sangat mirip dengan tokoh Nabi Nuh dalam tradisi agama-agama Samawi. Manu, menurut ajaran Hindu, adalah manusia pertama dan leluhur umat manusia. Ia diidentifikasi sebagai raja yang bijaksana dan memegang peranan penting dalam melanjutkan kehidupan setelah bencana besar yang melanda dunia, yang dikenal sebagai banjir besar. Dalam banyak teks Hindu, termasuk dalam Purana, kisah Manu menggambarkan bagaimana ia diberi petunjuk oleh Dewa Wisnu untuk membangun sebuah perahu yang akan menyelamatkan hidupnya serta berbagai makhluk hidup lainnya. Kisah ini memiliki banyak kesamaan dengan cerita Nabi Nuh dalam Al-Quran dan Alkitab, di mana Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan umat manusia dan berbagai spesies hewan dari banjir besar yang diputuskan sebagai hukuman oleh Tuhan. Kisah tentang Manu dan banjir besar ini bukan hanya berfungsi sebagai cerita penyelamatan, tetapi juga sebagai pengingat akan kebijaksanaan dan tugas manusia untuk menjaga dunia serta hidup dengan keharmonisan dan keberlanjutan. Dalam agama Hindu, Manu dianggap sebagai pembawa hukum yang pertama kali mengajarkan umat manusia tentang kewajiban moral dan sosial. Dalam teks-teks Hindu, seperti Manusmriti, terdapat aturan-aturan yang mengatur tata cara hidup, yang dimaksudkan untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan masyarakat. Namun, yang lebih menarik adalah adanya hubungan yang tak terduga antara kisah-kisah Hindu dan agama-agama Samawi seperti Islam dan Kristen. Dalam agama Hindu, selain Manu, ada ramalan-ramalan yang menarik perhatian, terutama yang berkaitan dengan kedatangan seorang penyelamat yang akan datang pada masa depan. Konsep ini mirip dengan konsep kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam tradisi Islam, yang juga merupakan penyelamat terakhir dan pembawa wahyu terakhir dari Tuhan. Ramalan-ramalan tersebut terkadang mengundang perdebatan dan penafsiran yang mendalam di kalangan para cendekiawan, tetapi ada banyak kesamaan yang menghubungkan keduanya. Sebagai contoh, dalam kitab Weda yang merupakan kitab suci utama agama Hindu, terdapat proyeksi tentang seorang penyelamat yang disebut Kalki Avatar. Kalki dijelaskan sebagai sosok yang akan datang untuk mengakhiri era kegelapan dan membawa kebenaran yang akan mengembalikan keharmonisan dunia. Meskipun Kalki Avatar sering dianggap sebagai tokoh yang akan muncul di masa depan, ada banyak kesamaan antara ciri-cirinya dengan sosok Nabi Muhammad SAW yang lahir sebagai pembawa wahyu terakhir. Kisah Kalki, seperti halnya kisah Nabi Muhammad SAW, mencerminkan harapan umat manusia akan kedatangan seorang penyelamat yang akan membawa kedamaian dan kebenaran. Dalam hal ini, ada satu kesamaan yang menarik. Kedatangan seorang penyelamat dalam tradisi agama Hindu tidak hanya dianggap sebagai momen yang penting bagi umat Hindu, tetapi juga bisa menjadi titik temu yang menghubungkan cerita-cerita agama-agama besar lainnya. Meskipun ada perbedaan dalam cara pandang dan ajaran, kedatangan penyelamat ini menunjukkan adanya kesamaan dalam harapan umat manusia akan masa depan yang lebih baik. Dalam agama Hindu, tokoh yang memiliki peran penting dalam kisah banjir besar dan penyelamatan umat manusia adalah Manu.
Dalam mitologi Hindu, Manu dikenal sebagai leluhur umat manusia yang pertama kali muncul setelah dunia dilanda bencana besar. Konsep ini sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh dalam tradisi agama-agama Abrahamik, di mana Nuh juga menjadi penyelamat umat manusia melalui bahtera yang dibangunnya untuk menyelamatkan hidup dari banjir besar yang merupakan hukuman Tuhan. Perbedaan besar antara Manu dalam Hindu dan Nuh dalam Islam atau Kristen adalah pada konteks teologis yang mendasarinya, namun keduanya memiliki inti yang sama. Keduanya adalah figur penyelamat yang melindungi kehidupan dari kehancuran total. Dalam teks-teks Hindu, terutama dalam Purana, Manu dipandang sebagai raja pertama umat manusia yang diberikan tugas untuk melestarikan kehidupan setelah dunia dilanda kehancuran. Menurut cerita, Manu adalah sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai pendiri dinasti manusia. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pelindung yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup di dunia setelah bencana besar. Dalam beberapa versi kisah, Manu dipercaya sebagai orang yang pertama kali menerima wahyu ilahi tentang datangnya banjir yang akan menghancurkan dunia. Wahyu ini datang kepadanya melalui Dewa Wisnu yang menjelma menjadi ikan. Menurut narasi Hindu, setelah mendapat petunjuk dari Wisnu, Manu diperintahkan untuk membangun sebuah perahu yang cukup besar untuk menampung dirinya beserta keluarganya dan berbagai jenis makhluk hidup. Dalam perjalanan perahunya, ia disertai dengan berbagai makhluk hidup, termasuk tanaman dan hewan, yang semuanya harus diselamatkan agar kehidupan di dunia bisa dimulai kembali setelah banjir besar itu surut. Proses penyelamatan ini sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera untuk menampung umat manusia yang saleh dan berbagai jenis hewan. Kisah Manu dalam agama Hindu tidak hanya berfungsi sebagai cerita mitologis, tetapi juga sebagai simbol penyelamatan dan keberlanjutan kehidupan setelah bencana besar. Dalam ajaran Hindu, Manu juga dipercaya sebagai pembawa ajaran tentang tata kehidupan yang benar, yang tercermin dalam teks Manu Smriti, yang berisi hukum-hukum moral dan sosial, yang diyakini sebagai pedoman hidup umat manusia. Dalam hal ini, Manu memiliki peran ganda. Selain sebagai penyelamat, ia juga sebagai pembawa aturan yang membimbing umat manusia untuk hidup dengan benar setelah bencana. Di sisi lain, dalam tradisi Islam dan Kristen, Nabi Nuh juga dikenal sebagai seorang nabi yang diberi perintah untuk membangun sebuah bahtera sebagai persiapan menghadapi banjir besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera dan mengajak umatnya yang beriman untuk bersamanya dalam bahtera tersebut. Seperti Manu, Nuh adalah sosok yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran dunia. Namun dalam tradisi Islam, kisah Nuh juga dilengkapi dengan pesan moral tentang keimanan, karena hanya mereka yang beriman kepada Tuhan yang dapat selamat. Menurut cerita dalam Purana, Dewa Wisnu, yang merupakan salah satu dewa utama dalam agama Hindu dan dikenal sebagai pelindung alam semesta, mengetahui bahwa dunia akan segera dihancurkan oleh banjir besar. Sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan terhadap umat manusia, Wisnu memutuskan untuk memberikan petunjuk kepada Manu, agar ia dapat melindungi kehidupan yang ada. Dalam salah satu avatarnya, Wisnu muncul dalam bentuk ikan besar yang dikenal dengan nama Matsya. Ikan ini datang untuk memberikan peringatan kepada Manu tentang datangnya bencana besar yang akan melanda dunia. Matsya, si ikan, memberitahu Manu bahwa banjir yang dahsyat akan segera datang untuk menghancurkan semua kehidupan di bumi, kecuali mereka yang diberi petunjuk dan perlindungan oleh Tuhan. Ikan tersebut juga mengarahkan Manu untuk membangun sebuah perahu yang cukup besar, yang akan digunakan untuk menyelamatkan berbagai bentuk kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, agar dapat melanjutkan kehidupan setelah banjir besar tersebut surut. Perahu yang dibuat oleh Manu dalam kisah ini memiliki makna yang sangat simbolis. Dalam banyak budaya, perahu atau kapal seringkali menjadi simbol keselamatan dan pelindung dari bencana atau kehancuran. Sama halnya dengan bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh dalam tradisi Islam dan Kristen, perahu yang dibuat oleh Manu juga berfungsi sebagai alat untuk menyelamatkan kehidupan. Manu diminta untuk membawa perahu itu ke sebuah tempat yang aman, di mana ia dan para pengikutnya, termasuk berbagai makhluk hidup, dapat bertahan dari banjir yang melanda. Setelah perahu selesai dibuat, Manu memulai perjalanan penyelamatannya.
Dengan bantuan ikan yang merupakan avatar Dewa Wisnu, perahu itu dibimbing menuju tempat yang aman. Dalam perjalanan, perahu Manu dikaitkan dengan sebuah gunung yang dikenal dengan nama Meru sebagai tempat perlindungan yang akan menjadi tempat terakhir sebelum bencana besar itu berakhir. Gunung Meru sendiri dalam mitologi Hindu merupakan gunung suci yang dianggap sebagai pusat alam semesta. Perahu Manu diselamatkan dengan cara mengikatkannya pada ikan besar, yang mengarahkan perahu tersebut ke tempat yang aman dari banjir yang melanda dunia. Kisah ini menggambarkan betapa besar peran dewa dalam agama Hindu dalam menjaga keselamatan umat manusia. Sama seperti Nabi Nuh yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat bahtera sebagai persiapan menghadapi banjir besar, Manu dalam agama Hindu juga menerima wahyu dari Dewa Wisnu untuk membuat perahu yang akan menyelamatkan kehidupan. Kedua, kisah ini memiliki banyak persamaan, meskipun berbeda dalam konteks agama dan budaya. Namun, inti dari keduanya adalah sama: penyelamatan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka yang beriman dan taat kepadanya. Dalam perjalanan selanjutnya, setelah banjir besar mereda, Manu menjadi leluhur bagi umat manusia. Keturunannya, yang dikenal dengan nama Manawa, dipercaya sebagai asal-usul umat manusia yang ada di dunia ini. Hal ini menghubungkan kisah Manu dengan penciptaan kembali kehidupan setelah bencana besar. Setelah selamat dari banjir, Manu melanjutkan kehidupannya dengan membangun sebuah masyarakat baru yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang benar dan menjaga keseimbangan alam. Dari sini, Manu juga menjadi simbol bagi kebijaksanaan dan ajaran moral dalam agama Hindu, sebagaimana Nabi Nuh menjadi contoh keteladanan dalam ketaatan kepada perintah Tuhan dalam tradisi Islam dan Kristen. Dalam agama Hindu, Wisnu dikenal sebagai dewa pelindung alam semesta, yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan dunia dan melindungi makhluk hidup dari kehancuran. Dalam kisah Manu, Wisnu muncul dalam bentuk avatar ikan, Matsya, untuk membimbing Manu dalam menghadapi bencana besar yang akan menghancurkan dunia. Analogi antara peran Wisnu dalam kisah Manu dan peran Nabi Nuh dalam agama-agama Abrahamik menunjukkan kesamaan mendalam dalam pemahaman tentang penyelamatan umat manusia oleh Tuhan. Secara esensial, Wisnu dan Nabi Nuh berperan sebagai penyelamat yang diberikan petunjuk langsung oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan umat manusia dari kehancuran. Wisnu, sebagai salah satu dewa utama dalam agama Hindu, tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alam semesta, tetapi juga sebagai penyelamat umat manusia dari ancaman yang dapat menyebabkan kehancuran seluruh kehidupan di dunia. Dalam perannya, sebagai Wisnu, dewa ini turun ke dunia dalam berbagai bentuk avatar untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan dan kekacauan. Salah satu bentuk avatar Wisnu adalah Matsya, ikan besar yang mengarahkan Manu untuk membangun perahu besar yang akan menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Di sisi lain, dalam tradisi Islam dan Kristen, Nabi Nuh juga berperan sebagai penyelamat umat manusia. Sama seperti Wisnu yang memberikan petunjuk kepada Manu, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera yang akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, serta makhluk hidup lainnya dari banjir besar yang akan datang. Meskipun konteks teologis dan naratifnya berbeda, kedua figur ini memiliki kesamaan dalam hal misi untuk menyelamatkan umat manusia dan menjaga kelangsungan hidup. Dalam kisah Manu, Wisnu, dalam bentuk Matsya, bertindak sebagai penuntun dan pelindung, memberitahukan Manu tentang datangnya bencana besar dan memberikan arahan untuk membangun perahu yang akan menyelamatkan hidup. Ini menunjukkan bahwa Wisnu tidak hanya menjadi penguasa alam semesta, tetapi juga pengarah kehidupan yang bertindak langsung dalam membantu umat manusia melalui perantaraannya. Wisnu sebagai dewa yang melindungi dan memelihara kehidupan adalah perwujudan dari rahmat Tuhan yang turun langsung untuk membantu umat manusia, serupa dengan peran Nabi Nuh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Penting untuk mencatat bahwa dalam agama Hindu, Wisnu berperan dalam berbagai avatar, masing-masing dengan tujuan tertentu untuk memulihkan tatanan kosmik dan menyelamatkan umat manusia dari ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan. Salah satu bentuk avatar tersebut adalah Matsya, ikan besar
yang mengarahkan Manu dalam perjalanannya untuk membangun perahu yang akan menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Hal ini mirip dengan bagaimana Nabi Nuh dalam tradisi Abrahamik dipilih untuk memimpin orang-orang yang beriman melalui pembuatan bahtera yang akan menjaga mereka dari bencana yang akan datang. Secara teologis, baik dalam agama Hindu maupun agama-agama Abrahamik, Wisnu dan Nabi Nuh dianggap sebagai simbol penyelamat yang memberikan perlindungan melalui wahyu dan petunjuk langsung dari Tuhan. Peran mereka menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja melalui individu-individu terpilih untuk melindungi umat manusia dan memastikan bahwa kehidupan dapat bertahan setelah bencana besar yang menimpa dunia. Hubungan antara Nabi Nuh dan Wisnu sebagai penyelamat yang membimbing umat manusia juga dapat dilihat dalam pemahaman tentang sifat keduanya sebagai sosok yang tidak hanya mengedepankan peran spiritual, tetapi juga praktis dalam menyelamatkan kehidupan. Dalam kasus Wisnu, bentuk fisik avatar Matsya yang membantu Manu membangun perahu menunjukkan bahwa penyelamatan dunia bukan hanya tentang wahyu ilahi, tetapi juga tentang tindakan nyata dalam dunia fisik untuk menjaga kehidupan. Demikian pula, Nabi Nuh tidak hanya menerima wahyu tentang bahtera yang akan menyelamatkan umat manusia, tetapi juga bertindak untuk membangun bahtera tersebut dengan tangan dan usahanya sendiri, sebagai bagian dari peranannya sebagai penyelamat, itera umat manusia. Dalam kajian perbandingan antara kedua tokoh ini, kita dapat melihat adanya kesamaan mendalam dalam konsep penyelamatan umat manusia yang diberi petunjuk oleh Tuhan. Dalam agama Hindu, Wisnu sebagai Matsya mengarahkan Manu, sementara dalam agama Islam dan Kristen, Nabi Nuh diberikan wahyu untuk membangun bahtera sebagai penyelamatan umat manusia. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan di dunia ini, yang menjadi inti dari kisah penyelamatan dalam kedua tradisi tersebut. Dalam teks-teks Hindu, khususnya dalam Shatapatha Brahmana dan Mahabharata, diceritakan bahwa setelah banjir, Manu dan beberapa orang yang selamat dari perahu bekerja untuk mengembalikan kehidupan manusia ke bumi. Manu diyakini membangun dunia baru dengan keturunannya, yang dikenal sebagai Manawa, istilah yang berasal dari kata manusia dalam bahasa Sanskerta, yang berarti manusia. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa umat manusia yang ada saat ini adalah keturunan dari Manu yang dengan bantuan Wisnu berhasil menghindari kehancuran yang ditimbulkan oleh banjir besar. Keturunan Manu tidak hanya membentuk umat manusia secara fisik, tetapi juga memberikan dasar moral dan sosial bagi masyarakat yang baru muncul. Dalam kisah-kisah yang berkaitan dengan Manu, ia tidak hanya sebagai penyelamat dari bencana besar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang adil, menjaga hubungan antara sesama makhluk, dan memelihara keberlanjutan hidup di bumi. Ini menunjukkan bahwa Manu bukan hanya seorang penyelamat secara fisik, tetapi juga seorang pembangun tatanan sosial dan moral yang baru. Dalam Manu Smriti, yang merupakan teks hukum Hindu kuno, banyak nilai-nilai yang diyakini diajarkan oleh Manu kepada umat manusia. Salah satu ajarannya yang paling terkenal adalah mengenai sistem kasta, yang membentuk struktur sosial dalam masyarakat Hindu. Meskipun sistem kasta ini telah banyak diperdebatkan dan mengalami perubahan sepanjang sejarah, ajaran tersebut masih berpengaruh dalam membentuk pola sosial di banyak bagian India. Di luar masalah kasta, Manu juga dikenang sebagai seorang yang mengajarkan tata krama hidup, kedamaian, dan kehidupan yang selaras dengan alam. Di sisi lain, dalam mitologi Hindu, ada juga cerita yang menghubungkan Manu dengan penciptaan dunia baru setelah banjir. Manu, sebagai figur pemimpin dan pelindung, berperan dalam menjaga harmoni alam dengan menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dan ketertiban. Kehidupan manusia yang baru dimulai dengan mengajarkan cara hidup yang lebih bijaksana, dan peran Manu dalam ini sangat besar. Penting untuk dicatat bahwa dalam tradisi Hindu, dunia dilihat sebagai siklus yang terus berulang. Setiap kali dunia mengalami kehancuran, seorang Manu baru muncul untuk memulai kembali proses penciptaan dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Inilah yang menyebabkan keturunan Manu atau Manawa dilihat sebagai simbol kelangsungan hidup dan keberlanjutan peradaban. Dalam konteks ini, Manu tidak hanya menjadi figur historis atau mitologis yang penting, tetapi juga sebagai simbol universal dari kekuatan untuk bangkit kembali dan menciptakan kehidupan baru setelah terjadinya kehancuran.
kehidupan setelah banjir, yang dipimpin oleh Manu menjadi dasar bagi munculnya berbagai peradaban. Dan masyarakat yang dibentuk oleh keturunannya terus berkembang di bumi. Dalam hal ini, peran Manu dalam pembentukan umat manusia lebih dari sekadar memberikan kelanjutan hidup, tetapi juga mendirikan sebuah masyarakat yang dibangun dengan ajaran moral dan spiritual yang kuat. Keturunan Manu, yang disebut Manawa, diyakini sebagai asal-usul dari berbagai kelompok etnis yang ada di dunia. Bahkan ada pandangan bahwa Manawa mewakili segala jenis umat manusia yang ada saat ini, yang dalam banyak hal mencerminkan keberagaman dalam umat manusia itu sendiri. Dalam banyak teks, kata Manawa digunakan untuk merujuk pada umat manusia secara keseluruhan, menghubungkan manusia dengan asal-usul mereka yang berasal dari Manu, sang penyelamat umat manusia. Kitab Weda adalah salah satu teks suci tertua dalam tradisi Hindu dan merupakan dasar ajaran spiritual yang sangat penting dalam agama ini. Kitab Weda terdiri dari 4 bagian utama, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda. Masing-masing bagian berisi himne, doa, mantra, dan ajaran yang berkaitan dengan kehidupan manusia, alam semesta, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kitab-kitab ini bukan hanya dianggap sebagai sumber pengetahuan spiritual, tetapi juga sebagai panduan hidup yang meliputi ajaran tentang dharma, tugas moral, karma, akibat perbuatan, dan moksha, pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Dalam Weda, selain memberikan panduan tentang ajaran-ajaran moral dan spiritual, juga terdapat ramalan tentang datangnya seorang penyelamat yang akan mengakhiri zaman, kegelapan, dan membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar. Penyebutan tentang seorang penyelamat terakhir ini terdapat dalam beberapa bagian Weda, namun yang paling terkenal adalah dalam Mahabharata dan Bhagavata Purana, yang merujuk pada sosok yang dikenal dengan nama Kalki Avatar. Kalki, yang berarti pembersih atau penyelamat, diyakini akan datang pada akhir zaman Kali Yuga, yaitu zaman kegelapan atau masa kerusakan, yang saat ini diyakini sedang berlangsung menurut pandangan Hindu. Kali Yuga adalah salah satu dari 4 yuga, era atau zaman yang membentuk siklus waktu dalam ajaran Hindu, dan menurut ramalan, pada akhir Kali Yuga akan terjadi kehancuran total sebelum dimulainya kembali era yang baru, yaitu Satya Yuga, yang merupakan zaman kebenaran dan kedamaian. Ramalan tentang Kalki Avatar mengungkapkan bahwa ia akan muncul sebagai seorang pahlawan yang akan membersihkan dunia dari kejahatan, ketidakadilan, dan kehancuran moral yang telah merajalela. Dalam Bhagavata Purana, Kalki digambarkan sebagai seorang pahlawan berkuda yang membawa pedang dan akan membasmi para penjahat, serta membawa kedamaian dan kebenaran. Keberadaannya akan menandai akhir dari siklus Kali Yuga dan memulai sebuah era baru yang penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Kalki Avatar akan menjadi simbol pembaruan dunia dan pemulihan nilai-nilai spiritual. Yang menarik dalam ramalan Weda tentang Kalki adalah gambaran fisik dan peranannya yang sangat mirip dengan beberapa karakteristik yang ditemukan dalam tradisi agama-agama lain, termasuk Islam. Kalki Avatar digambarkan sebagai sosok yang akan datang pada masa yang penuh kekacauan, membawa cahaya bagi umat manusia yang telah kehilangan arah. Hal ini berhubungan dengan konsep kedatangan seorang penyelamat akhir zaman yang ada dalam berbagai agama dunia. Selain itu, dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan memiliki ciri-ciri tertentu yang meliputi asal-usul kelahiran yang tidak biasa, yang seringkali dianggap sebagai pertanda bahwa ia adalah sosok yang diberkahi oleh Tuhan untuk menyelesaikan misi besar. Kalki juga digambarkan akan berasal dari keluarga yang sederhana, dengan ayah yang disebut sebagai Vishnu Bhagat dan ibu yang disebut Somanip. Nama-nama ini, meskipun tidak langsung berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan pola kesamaan dengan tradisi keturunan yang diharapkan untuk seorang penyelamat besar, yang bisa mencakup elemen-elemen simbolik tentang ketulusan dan kesederhanaan dalam kehidupan. Sebagai seorang penyelamat, Kalki tidak hanya diharapkan untuk memerangi kejahatan fisik, tetapi juga untuk memulihkan tatanan moral dan spiritual yang telah hancur. Dalam banyak teks Hindu, Kalki dipandang sebagai figur yang akan membawa kebenaran, yang akan menggantikan kebohongan dan kegelapan. Sosok ini akan mengembalikan umat manusia ke jalan yang benar, menyebarkan ajaran Dharma,
dan mengajak umat manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ramalan tentang Kalki dalam Weda juga mencerminkan keyakinan Hindu tentang siklus waktu yang terus berulang dengan satu yuga berakhir dan yuga lainnya dimulai. Ini menunjukkan bahwa meskipun setiap zaman mengalami kehancuran dan kesulitan, akan selalu ada harapan dan kesempatan untuk pembaruan yang membawa umat manusia kembali ke jalur yang benar. Hal ini memberikan gambaran tentang siklus kehidupan yang lebih besar, di mana setiap kali dunia jatuh ke dalam kejahatan dan kerusakan, selalu ada penyelamat yang datang untuk membimbing umat manusia menuju pembaruan. Selain peranannya sebagai penyelamat, Kalki juga digambarkan sebagai sosok yang akan membawa keadilan, menghukum para penjahat, dan mengembalikan keseimbangan kosmik. Dalam banyak tafsiran, kedatangan Kalki dipandang sebagai bagian dari takdir yang lebih besar yang akan mengarah pada kebangkitan spiritual umat manusia, mengakhiri penderitaan, dan membawa kedamaian abadi. Ini menyiratkan bahwa, meskipun ada banyak tantangan dan penderitaan dalam kehidupan, selalu ada harapan bagi mereka yang menunggu penyelamat yang akan membawa kebenaran dan kedamaian. Dalam kitab Weda, Kalki Avatar digambarkan sebagai sosok yang akan muncul pada akhir zaman, membawa perubahan besar dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran moral dan spiritual. Ciri-ciri yang disebutkan tentang Kalki memiliki kesamaan yang mencolok dengan karakteristik yang dikenal dalam berbagai tradisi agama, terutama dalam agama-agama Abrahamik, termasuk Islam. Dalam bab ini, kita akan membahas beberapa ciri-ciri Kalki Avatar yang terdapat dalam Weda, yang ternyata sesuai dengan banyak karakteristik yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Salah satu ciri utama Kalki yang disebutkan dalam Weda adalah bahwa ia akan datang sebagai sosok pembawa wahyu dan risalah terakhir. Dalam Bhagavata Purana dan Mahabharata, Kalki digambarkan sebagai seorang penyelamat yang datang dengan membawa kebenaran untuk mengakhiri kekacauan dan ketidakadilan yang telah merajalela di dunia. Ini menunjukkan bahwa Kalki memiliki tugas besar, yakni untuk memperkenalkan ajaran yang benar kepada umat manusia, yang sangat mirip dengan peran Nabi Muhammad SAW dalam Islam, yang juga dianggap sebagai penutup para nabi dan pembawa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran. Selain itu, Kalki digambarkan memiliki kekuatan luar biasa yang memungkinkan dia untuk mengalahkan kekuatan jahat dan mengembalikan dunia kepada kedamaian. Dalam Bhagavata Purana, dikatakan bahwa Kalki akan muncul dengan menunggang kuda putih dan membawa pedang yang akan digunakan untuk menghancurkan para penjahat dan penguasa yang lalim. Ini sangat mirip dengan gambaran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan keberaniannya dalam memimpin perang untuk membela kebenaran dan menghapuskan kejahatan. Meskipun perbedaan cara dan waktu, keduanya dipandang sebagai pahlawan yang akan membawa umat manusia ke jalan yang benar. Ciri lain yang juga disebutkan tentang Kalki dalam Weda adalah asal-usulnya yang luar biasa. Dalam kitab Mahabharata dan Bhagavata Purana, dikatakan bahwa Kalki akan lahir dalam keluarga yang sederhana, dengan ayah yang merupakan seorang bijak dan ibu yang berasal dari keluarga baik. Meskipun keturunannya bukan dari keluarga kerajaan atau bangsawan, ia dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan tugas yang sangat penting. Hal ini mengingatkan kita pada Nabi Muhammad SAW yang lahir dari keluarga Bani Hashim yang mulia, namun beliau dibesarkan dalam kondisi yang sederhana, tanpa kemewahan. Nabi Muhammad SAW juga bukan dari keluarga kaya atau berkuasa, tetapi justru dianggap sebagai sosok yang membawa risalah besar bagi umat manusia. Salah satu ciri Kalki yang paling menarik adalah bahwa ia akan datang pada saat umat manusia berada dalam kondisi yang sangat buruk, penuh dengan ketidakadilan dan kebohongan. Dalam Bhagavata Purana, dijelaskan bahwa kedatangan Kalki akan membawa pembaruan dan memperbaiki segala kerusakan yang ada. Ini sejalan dengan peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam yang diutus pada saat masyarakat Arab berada dalam kondisi moral yang sangat rendah, penuh dengan kebohongan, penyembahan berhala, dan ketidakadilan. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa cahaya baru yang memperkenalkan ajaran tauhid dan menegakkan moralitas yang luhur. Selain itu, Kalki digambarkan sebagai sosok yang akan diakui oleh umat manusia karena kesucian dan kebijaksanaannya. Dalam Bhagavata Purana,
disebutkan bahwa Kalki akan memimpin umat manusia dengan penuh kebijaksanaan dan adil, mengakhiri penindasan dan membawa kesejahteraan. Karakteristik ini sangat mirip dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sifat adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap umatnya. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin yang tidak hanya peduli dengan urusan duniawi, tetapi juga sangat memperhatikan urusan spiritual umat manusia. Dalam Weda, Kalki juga disebutkan akan datang dengan membawa pedang untuk memerangi kejahatan dan membersihkan dunia dari segala keburukan. Pedang ini simbolis untuk menggambarkan kekuatan dan keberanian yang diperlukan untuk menghadapi para penjahat dan penguasa yang zalim. Dalam konteks Islam, meskipun Nabi Muhammad SAW juga berperang, beliau selalu melakukannya dengan tujuan membela kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan untuk kekuasaan pribadi. Pedang dalam hal ini bisa dipahami sebagai simbol perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Salah satu ciri yang lebih lanjut adalah bahwa kedatangan Kalki juga akan menandai berakhirnya zaman kegelapan, Kali Yuga, dan dimulainya era baru yang penuh dengan kedamaian dan kebenaran, Satya Yuga. Ini menggambarkan bahwa kedatangan Kalki bukan hanya akan membawa perubahan fisik tetapi juga perubahan spiritual yang besar. Hal ini mirip dengan ajaran dalam Islam yang menunggu kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam yang akan membawa kedamaian, keadilan, dan kebenaran pada akhir zaman, mengakhiri periode fitnah dan keburukan yang melanda umat manusia. Ciri-ciri Kalki yang disebutkan dalam Weda ini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sangat mirip dengan gambaran Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Keduanya adalah sosok penyelamat akhir zaman yang membawa wahyu terakhir untuk menyelamatkan umat manusia dari kebohongan dan kejahatan. Dalam kajian ini, kita akan menghubungkan karakteristik-karakteristik Kalki dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang seringkali diyakini oleh sebagian orang sebagai manifestasi dari ramalan-ramalan yang ada dalam kitab Weda. Meskipun kedua sosok ini berasal dari tradisi yang sangat berbeda, terdapat sejumlah kesamaan menarik yang patut dipertimbangkan. Salah satu persamaan yang paling mencolok antara Kalki dan Nabi Muhammad SAW adalah tentang tempat kelahiran. Dalam Weda, dikatakan bahwa Kalki akan lahir di sebuah tempat yang dianggap suci dan akan menjadi titik tolak perubahan besar dalam kehidupan umat manusia. Dalam konteks Nabi Muhammad SAW, beliau dilahirkan di Mekkah, yang merupakan kota suci dalam tradisi Islam. Mekkah bukan hanya dikenal sebagai tempat lahirnya Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai pusat spiritual yang menjadi tempat tujuan umat Muslim dalam menjalankan ibadah haji. Hubungan antara tempat kelahiran Kalki dan Nabi Muhammad ini sangat erat, karena keduanya lahir di tanah yang dianggap memiliki signifikansi spiritual yang mendalam bagi umat manusia. Selanjutnya, kita bisa melihat kesamaan dalam hal nama orang tua. Dalam Weda, Kalki disebutkan sebagai anak dari seorang bijak dan seorang ibu yang berasal dari keluarga terhormat. Nama orang tua Kalki, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Weda, diinterpretasikan oleh sebagian orang sebagai mencerminkan sosok yang berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan luhur, namun tetap hidup dalam kesederhanaan. Jika kita melihat pada Nabi Muhammad SAW, beliau lahir dari keluarga Bani Hashim, salah satu keluarga terhormat di Mekkah, dengan ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Nama Abdullah, yang berarti hamba Allah, memiliki kesamaan dengan simbolisme spiritual dalam berbagai agama, termasuk Hindu, di mana sosok seorang penyelamat seringkali dilahirkan dari keluarga yang memiliki kedudukan terhormat, namun tidak terlalu berlebihan dalam hal duniawi. Nama Aminah juga memiliki makna yang sangat baik, dan sesuai dengan karakteristik seorang ibu yang penuh kasih dan amanah, sebuah ciri yang sering dikaitkan dengan ibu dari seorang penyelamat dunia. Selain itu, dalam Weda, ada sejumlah tanda-tanda yang menggambarkan Kalki yang ternyata sangat mirip dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah tentang sosok Kalki yang disebut akan datang dengan membawa wahyu terakhir untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran moral dan spiritual. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai nabi terakhir yang membawa wahyu Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman.
Kesamaan ini semakin jelas ketika kita melihat bagaimana kedua sosok ini dipandang sebagai pemimpin yang akan membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya yang lebih baik. Tanda-tanda lain yang terdapat dalam Weda adalah bahwa Kalki akan memiliki sifat yang bijaksana dan adil, serta memiliki kemampuan untuk memimpin umat manusia menuju kebenaran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW juga dikenal dengan sifat-sifat tersebut, di mana beliau bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin sosial dan politik yang adil. Beliau memimpin dengan kebijaksanaan dan penuh kasih sayang terhadap umatnya, serta selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Sifat bijaksana dan adil ini tidak hanya tercermin dalam ajaran-ajaran mereka, tetapi juga dalam cara mereka mengatur dan memimpin masyarakat. Lebih lanjut lagi, kedua sosok ini memiliki kesamaan dalam hal perjuangan mereka melawan kejahatan. Dalam Weda, dikatakan bahwa Kalki akan datang untuk mengalahkan para penjahat dan kekuatan jahat yang merusak dunia. Ini mirip dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang pada masa hidupnya berjuang melawan penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kekejaman yang merajalela di kalangan masyarakat Quraisy. Nabi Muhammad SAW memimpin perang untuk mempertahankan kebenaran dan menghapuskan ketidakadilan, mirip dengan gambaran Kalki yang dikatakan akan memimpin dalam perang akhir zaman melawan kejahatan. Tidak hanya itu, baik Kalki maupun Nabi Muhammad SAW, keduanya digambarkan akan membawa ajaran yang akan mengubah dunia dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Dalam Weda, dikatakan bahwa Kalki akan mengajarkan ajaran baru yang akan menghapuskan kebohongan dan kebatilan, serta membawa umat manusia kepada kebenaran yang hakiki. Nabi Muhammad SAW dalam konteks ini juga dikenal sebagai pembawa wahyu terakhir yang mengajarkan ajaran Islam yang memperkenalkan tauhid, keesaan Tuhan, dan mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Selain itu, Kalki dalam Weda juga digambarkan akan membawa kedamaian dan mengembalikan dunia kepada zaman kebenaran dan keadilan yang dikenal sebagai Satya Yuga. Ini sangat mirip dengan pandangan dalam Islam tentang kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman yang akan membawa perdamaian dan keadilan di dunia sebelum datangnya hari kiamat. Dalam konteks ini, kita dapat melihat adanya paralel antara ramalan Weda mengenai Kalki dan ajaran Islam yang menunggu kedatangan sosok penyelamat akhir zaman. Di dalam Weda, khususnya dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan ramalan dan profesi, disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir dari seorang ayah bernama Vishnu Bhagat dan seorang ibu bernama Somanip. Nama-nama ini memiliki arti dan konotasi yang sangat dalam, serta memiliki kesamaan yang mencolok dengan nama orang tua Nabi Muhammad SAW. Dalam Weda, nama Vishnu Bhagat diterjemahkan sebagai hamba Vishnu, yang menunjukkan seorang ayah yang memiliki hubungan dekat dengan Dewa Vishnu, penguasa alam semesta dalam agama Hindu. Sedangkan nama ibu Kalki, Somanib, mengandung arti yang sangat simbolis, menggambarkan seorang ibu yang baik hati dan suci. Hal ini menarik, karena jika kita membandingkannya dengan nama orang tua Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah dan Aminah, kita menemukan sejumlah kesamaan yang mencolok. Nama Abdullah, yang berarti hamba Allah, mirip dengan Vishnu Bhagat, yang berarti hamba Vishnu. Keduanya mengandung makna pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun terdapat perbedaan dalam konteks agama yang mendasari kedua nama tersebut, inti dari makna keduanya adalah pengabdian dan kesetiaan kepada Tuhan. Ini menunjukkan kesamaan dalam nilai spiritual yang terkandung dalam kedua tradisi, Hindu dan Islam. Begitu juga dengan nama ibu Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah, yang dalam bahasa Arab berarti yang amanah atau yang dipercaya. Nama ini mengandung makna kesucian, kedamaian, dan sifat yang sangat terhormat. Nama ibu Kalki, Somanib, juga memiliki arti yang serupa, yakni menggambarkan seorang ibu yang suci dan penuh kasih sayang, serta memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Kesamaan ini menunjukkan bahwa dalam kedua tradisi, baik dalam Hindu maupun Islam, ada penghargaan yang tinggi terhadap sosok ibu yang melahirkan seorang pemimpin besar yang akan membawa kedamaian dan perubahan besar bagi umat manusia. Selain itu,
Dalam Weda juga disebutkan bahwa Kalki akan lahir di tempat yang sangat dihormati dan akan memiliki tugas mulia dalam menyelamatkan umat manusia. Begitu juga dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekkah, yang merupakan tanah suci dan tempat yang memiliki makna spiritual yang sangat mendalam dalam sejarah Islam. Mekkah sendiri, sebagai kota yang memiliki Ka'bah, dianggap sebagai pusat dunia bagi umat Muslim, dan kelahiran Nabi Muhammad di kota ini dianggap sebagai pertanda besar bagi masa depan umat manusia. Di dalam banyak tafsiran, para ulama Hindu percaya bahwa ramalan tentang kelahiran Kalki Avatar yang disebutkan dalam Weda adalah suatu profesi yang lebih luas tentang kedatangan seorang penyelamat umat manusia. Ketika kita menelusuri lebih dalam, kita menemukan bahwa sosok Kalki Avatar yang lahir dari seorang ibu yang suci dan ayah yang disebut Vishnu Bhagat sangat mirip dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang juga lahir dari seorang ibu yang terhormat, Aminah, dan ayah yang bernama Abdullah yang secara harfiah berarti hamba Allah. Dalam beberapa interpretasi modern, banyak yang meyakini bahwa ramalan Weda tentang Kalki bisa merujuk pada kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tentu saja, hal ini lebih berfokus pada simbolisme dan kesamaan karakteristik antara Kalki dan Nabi Muhammad. Namun, perbandingan ini menunjukkan betapa dalamnya kesamaan antara berbagai tradisi spiritual yang memandang kedatangan penyelamat umat manusia sebagai suatu keniscayaan yang telah diprediksi sejak lama. Lebih lanjut, kitab Weda juga menggambarkan bahwa Kalki Avatar akan datang untuk menegakkan kebenaran dan mengalahkan kejahatan, sebuah tema yang sangat mirip dengan misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu terakhir yang mengajak umat manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan menjauhi kebatilan. Dalam konteks ini, baik Kalki maupun Nabi Muhammad SAW memiliki misi yang hampir serupa, yaitu untuk membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Selain itu, ada sebuah ramalan dalam Weda yang menyatakan bahwa Kalki Avatar akan muncul pada akhir zaman untuk mengembalikan keseimbangan dunia dan membawa umat manusia kembali kepada jalan yang benar. Konsep ini mirip dengan pandangan dalam Islam mengenai kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman untuk membawa kedamaian dan mengalahkan kejahatan sebelum hari kiamat. Yang menarik antara kisah Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu pertama di Gua Hira dan ramalan mengenai Kalki Avatar yang juga diperkirakan akan menerima petunjuk dari Tuhan di sebuah gua. Meskipun kedua kisah ini berasal dari dua tradisi agama yang berbeda, ada kesamaan yang signifikan dalam konteks penerimaan wahyu atau petunjuk ilahi di tempat yang terpencil dan suci. Dalam tradisi Islam, kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di pegunungan sekitar Mekah. Kejadian ini terjadi pada malam yang penuh berkah, ketika Nabi Muhammad sedang melakukan pertapaan atau itikaf di gua tersebut. Wahyu pertama yang disampaikan oleh Jibril adalah ayat pertama dari surah Al-Alaq, yang mengajarkan tentang pentingnya membaca dan mempelajari ilmu. Peristiwa ini menandai dimulainya tugas besar Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu terakhir dan penyelamat umat manusia. Gua Hira, yang menjadi tempat pertama kali wahyu diturunkan, bukan hanya dikenal sebagai tempat spiritual yang sakral dalam Islam, tetapi juga sebagai simbol tempat di mana kedamaian, ketenangan, dan kedekatan dengan Tuhan dapat ditemukan. Gua ini memiliki makna yang dalam sejarah Islam, sebagai tempat yang menjadi saksi dimulainya era baru dalam wahyu dan petunjuk ilahi. Disinilah Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima perintah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, yang akhirnya membimbing mereka menuju agama Islam. Di sisi lain, dalam tradisi Hindu, terdapat ramalan yang menyebutkan bahwa Kalki Avatar, penyelamat akhir zaman, akan menerima petunjuk dari Tuhan di sebuah gua. Meskipun sumber-sumber Hindu tidak menyebutkan secara eksplisit nama gua tertentu, terdapat kesamaan yang mencolok dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab-kitab Hindu, khususnya yang berkaitan dengan Kalki, disebutkan bahwa ia akan datang pada waktu yang penuh gejolak, dan akan mendapatkan wahyu atau petunjuk ilahi yang akan membimbingnya untuk menjalankan misi besar menyelamatkan umat manusia. Kalki,
yang akan muncul di akhir zaman, diyakini akan menerima petunjuk ini dalam kondisi yang sunyi dan terpencil, mirip dengan pengalaman Nabi Muhammad di Gua Hira. Penting untuk dicatat bahwa dalam kedua tradisi ini, gua memiliki makna simbolis yang mendalam. Gua bukan hanya sekadar tempat fisik, tetapi juga menjadi lambang tempat pembersihan diri, kontemplasi spiritual, dan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kedua sosok, Nabi Muhammad SAW dan Kalki Autar, dipandang sebagai individu yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa wahyu dan petunjuk bagi umat manusia, dan gua menjadi tempat di mana keduanya menerima panggilan ilahi yang besar. Kesamaan lain yang dapat ditemukan dalam kisah ini adalah bagaimana kedua sosok tersebut dipersiapkan untuk menghadapi misi mereka yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu pertama di Gua Hira, sudah dikenal sebagai sosok yang penuh ketenangan dan memiliki sifat-sifat terpuji seperti kejujuran dan ketulusan. Ia adalah orang yang sudah terbiasa menyepi dan berpikir tentang kehidupan, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan Tuhan. Kehidupan spiritualnya yang tenang mempersiapkan dirinya untuk menerima wahyu yang akan mengubah seluruh umat manusia. Begitu pula dengan Kalki Autar, meskipun cerita ini lebih bersifat ramalan dan tidak diungkapkan secara rinci dalam teks-teks Hindu, banyak yang percaya bahwa sosok Kalki akan memiliki karakteristik serupa dengan Nabi Muhammad SAW dalam hal kesiapan spiritual. Kalki diyakini akan dibimbing oleh Tuhan untuk menerima petunjuk dalam waktu yang penuh gejolak, di mana dunia memerlukan penyelamat yang akan membawa kebenaran dan kedamaian. Secara simbolis, kedua kisah ini menunjukkan bahwa wahyu dan petunjuk ilahi tidak datang dengan mudah, melainkan melalui proses pemurnian diri dan persiapan spiritual yang matang. Gua, dalam konteks ini, menjadi tempat yang sangat penting di mana seseorang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, melepaskan diri dari kesibukan duniawi, dan menyatu dalam ketenangan untuk menerima wahyu yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Todia, sebuah ramalan dalam kitab Weda yang menarik, yakni tentang kedatangan Kalki Autar, yang dikatakan akan muncul di wilayah yang disebutkan sebagai Jaziratul Arab atau Semenanjung Arab. Ramalan ini mengungkapkan sebuah hubungan menarik dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang lahir di Makkah yang terletak di Semenanjung Arab. Perbandingan ini membuka kemungkinan adanya kesamaan mendalam dalam kedua tradisi agama ini. Dalam kitab-kitab Hindu, terutama dalam Ramayana dan Mahabharata, terdapat ramalan mengenai Kalki Autar yang diyakini akan muncul di akhir zaman. Kalki, yang dikenal sebagai penyelamat akhir zaman, diperkirakan akan muncul untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kekuatan jahat yang telah menguasai dunia. Dalam beberapa teks, disebutkan bahwa Kalki akan datang ke sebuah tempat yang disebut sebagai Jaziratul Arab, yang secara harfiah berarti Semenanjung Arab. Semenanjung Arab adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ini memberikan makna yang sangat mendalam ketika kita mengaitkan ramalan ini dengan kisah hidup Nabi Muhammad. Makkah, kota tempat lahirnya Nabi Muhammad, menjadi pusat spiritual yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga dalam konteks ramalan Hindu. Dalam tradisi Hindu, ramalan ini menyebutkan bahwa Kalki akan muncul di tempat yang penuh gejolak dan kerusakan moral, yang akan memerlukan sosok penyelamat yang datang untuk memulihkan kebenaran. Kedatangan Kalki Autar di Semenanjung Arab, menurut ramalan ini, memiliki kesamaan yang luar biasa dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga lahir di Makkah pada masa yang penuh dengan ketidakadilan, penindasan, dan kebodohan agama. Masyarakat Arab pada masa itu hidup dalam kemunduran moral, dengan kepercayaan yang telah terdistorsi, menyembah banyak dewa, dan sering terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kondisi ini, membawa wahyu terakhir yang menyatakan adanya satu Tuhan yang Maha Esa dan menyampaikan pedoman hidup yang benar. Ketika kita menggali lebih dalam mengenai ramalan ini, kita dapat melihat bahwa kedatangan Kalki Autar di Semenanjung Arab memiliki banyak kesamaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW.
Salah satu kesamaan utama adalah bahwa keduanya diharapkan akan membawa pembaruan yang besar dalam dunia yang telah terjebak dalam kebohongan dan kerusakan moral. Kalki, sebagaimana yang diramalkan, akan datang untuk mengembalikan dunia kepada kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW yang datang dengan wahyu Allah untuk mengembalikan umat manusia kepada jalan yang benar dan menyelamatkan mereka dari kehancuran spiritual. Selain itu, ramalan dalam Weda juga menyebutkan bahwa Kalki akan lahir sebagai sosok yang memiliki karakteristik tertentu, seperti berasal dari keluarga yang mulia dan memiliki sifat-sifat luhur yang membedakan dirinya dari yang lainnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya, bahkan sebelum menerima wahyu. Kehidupan awal Nabi Muhammad yang penuh dengan kejujuran dan integritas memberikan tanda bahwa ia adalah sosok yang dipilih untuk membawa wahyu terakhir dari Tuhan. Kehadiran Kalki di semenanjung Arab ini juga membawa makna simbolis yang besar dalam konteks hubungan antara tradisi Hindu dan Islam. Ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam kedua agama tersebut mengenai kedatangan seorang penyelamat di akhir zaman yang akan membawa umat manusia kembali kepada jalan yang benar. Dalam konteks Islam, kedatangan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penyempurnaan wahyu yang telah diturunkan sebelumnya melalui para nabi dan rasul, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Sementara itu, dalam tradisi Hindu, kedatangan Kalki Avatar dipandang sebagai kelanjutan dari serangkaian inkarnasi para dewa yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Adanya kesamaan ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara kedua tradisi ini dan bagaimana keduanya memandang pentingnya kedatangan penyelamat yang akan membawa kebenaran dan kedamaian. Meskipun banyak perbedaan dalam doktrin dan praktik agama, kenyataan bahwa kedua tradisi ini mengakui pentingnya kedatangan seorang penyelamat di akhir zaman menunjukkan adanya pemahaman yang serupa tentang kebutuhan umat manusia untuk kembali kepada Tuhan dan kebenaran yang hakiki. Kalki Avatar yang diramalkan akan datang di semenanjung Arab, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, adalah sebuah pengingat bahwa kedatangan penyelamat akhir zaman adalah tema universal yang ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan. Dalam hal ini, baik Hindu maupun Islam sepakat bahwa dunia membutuhkan seseorang yang akan membawa cahaya kebenaran di tengah kegelapan dan kerusakan moral. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di Makkah pada abad ke-7 menjadi kenyataan dari ramalan ini, membawa wahyu terakhir yang mengubah arah sejarah umat manusia dan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan ramalan dalam kitab Weda mengenai Kalki Avatar yang akan diperkuat oleh Bhagwan, Tuhan, dan akan naik ke langit dengan bantuan kuda yang tercepat. Kisah Isra Mi'raj dan ramalan tentang Kalki Avatar ini memiliki banyak elemen yang saling terkait, terutama dalam konteks perjalanan spiritual dan peran Tuhan dalam membimbing penyelamat akhir zaman. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa paling agung dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam hari dalam perjalanan yang luar biasa. Isra merujuk pada perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, sementara Mi'raj menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Yerusalem menuju langit. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyaksikan keajaiban dan mukjizat, tetapi juga bertemu dengan para nabi sebelumnya, menerima wahyu dari Allah, dan akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting dalam Islam, yang menegaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir dan penutup para nabi. Perjalanan ini tidak hanya mengungkapkan kedekatan Nabi dengan Allah, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatan dan dukungan Tuhan datang dalam bentuk yang luar biasa dan penuh mukjizat. Pada saat yang sama, Isra Mi'raj mengingatkan umat Islam tentang pentingnya hubungan spiritual dengan Allah dan tujuan akhir umat manusia untuk mendekatkan diri kepadanya. Sementara itu, dalam kitab Weda, ada ramalan mengenai Kalki Avatar yang akan datang di akhir zaman sebagai penyelamat umat manusia. Ramalan ini menyebutkan bahwa Kalki akan diperkuat oleh Bhagwan, Tuhan,
dan akan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan yang luar biasa, termasuk naik ke langit. Salah satu elemen yang menarik dalam ramalan ini adalah bahwa Kalki akan menggunakan kuda tercepat untuk perjalanan ini, yang mungkin melambangkan kekuatan spiritual dan kemampuan ilahi yang diberikan kepadanya. Perjalanan Kalki ke langit ini mengingatkan kita pada kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad juga diperkuat oleh Allah dan diangkat ke langit untuk menerima wahyu terakhir dan berbicara langsung dengan Allah. Dalam hal ini, baik dalam cerita tentang Kalki Autar maupun Isra Mi'raj, keduanya menggambarkan perjalanan spiritual yang memiliki tujuan yang mulia dan penting bagi umat manusia. Keduanya juga memperlihatkan kekuatan ilahi yang diberikan kepada penyelamat umat untuk melaksanakan misinya dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Salah satu kesamaan utama antara Isra Mi'raj dan ramalan tentang Kalki Autar adalah elemen perjalanan yang melibatkan langit dan kuda yang tercepat. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam menggunakan burak, kuda yang luar biasa cepat dan mulia, yang membawanya dari Makkah ke Yerusalem, dan kemudian ke langit. Kuda ini melambangkan kecepatan dan kekuatan Tuhan yang mengarahkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW. Demikian juga, dalam ramalan Weda tentang Kalki Autar, disebutkan bahwa Kalki akan bepergian ke langit dengan bantuan kuda tercepat yang melambangkan kemampuan ilahi dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini bisa dianggap sebagai simbol perjalanan yang luar biasa dan pencapaian spiritual yang tinggi, di mana Kalki akan menerima kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan misinya dan membawa umat manusia menuju kebenaran. Baik Isra Mi'raj maupun ramalan tentang Kalki Autar memiliki makna mendalam mengenai perjalanan spiritual yang penuh dengan hikmah dan wahyu ilahi. Keduanya menggambarkan bahwa penyelamat umat manusia tidak hanya membawa pesan kebenaran di dunia, tetapi juga memperoleh pemahaman dan petunjuk langsung dari Tuhan melalui perjalanan yang luar biasa. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam, yang membawa perubahan besar bagi umat manusia. Dalam kedua kisah ini, jelas terlihat peran Tuhan yang memberi kekuatan dan petunjuk. Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj, seperti halnya Kalki dalam ramalan Weda, diperkuat oleh Tuhan untuk melaksanakan misinya. Isra Mi'raj juga menunjukkan bahwa melalui wahyu dan petunjuk langsung dari Tuhan, Nabi Muhammad SAW diberikan kewenangan untuk membawa umat manusia menuju kebenaran dan kedamaian. Ramalan mengenai Kalki Autar dalam Weda menggambarkan hal yang serupa, di mana Kalki akan menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan kejahatan dan membawa umat manusia menuju jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perang Badar, dan bagaimana ramalan Weda menyebutkan bahwa Kalki Autar akan diperkuat oleh Tuhan dalam misinya untuk menuntun umat manusia. Kedua peristiwa ini, meskipun terpisah dalam konteks waktu dan budaya, menunjukkan bagaimana penyelamat umat manusia diberdayakan dengan kekuatan ilahi untuk menjalankan tugas mereka. Baik dalam perang Badar maupun ramalan tentang Kalki, kita dapat melihat peran penting bantuan ilahi dalam menentukan kemenangan dan membimbing umat manusia. Perang Badar adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, antara umat Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy dari Makkah. Perang ini dikenal sebagai titik balik dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada saat itu, jumlah pasukan Muslim sangat sedikit, hanya sekitar 300 orang, sementara pasukan Quraisy jauh lebih banyak dan lebih kuat. Meskipun demikian, umat Muslim meraih kemenangan besar, yang diyakini sebagai hasil dari bantuan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai bantuannya dalam perang ini. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, maka Dia mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepadamu 1000 malaikat yang datang berturut-turut. QS Al-Anfal 9. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ribuan malaikat untuk membantu umat Islam dalam perang Badar. Kemenangan ini bukan hanya hasil dari kekuatan pasukan Muslim, tetapi juga bukti dari pertolongan langsung Allah yang memberi mereka kekuatan untuk mengalahkan musuh yang lebih besar.
Perang Badar menjadi simbol penting dalam sejarah Islam, mengingatkan umat Muslim bahwa dengan pertolongan Allah, kemenangan bisa diraih meskipun dalam kondisi yang tampaknya mustahil. Sementara itu, dalam ramalan Weda, disebutkan bahwa Kalki, Autar akan datang di akhir zaman sebagai penyelamat umat manusia. Dalam perjalanan misi tersebut, Kalki diperkirakan akan diperkuat oleh Bhagwan, Tuhan, yang memberikan kekuatan ilahi untuk menjalankan tugasnya dalam menghancurkan kejahatan dan menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Salah satu ciri penting yang disebutkan dalam Weda adalah bahwa Kalki akan diberdayakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan misinya, mirip dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW diperkuat dalam Perang Badar. Ramalan Weda menggambarkan Kalki sebagai sosok yang membawa kemenangan dengan bantuan Tuhan. Dalam hal ini, kita bisa melihat paralelisme yang jelas antara kedua kisah ini, di mana penyelamat yang dijanjikan memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan misinya. Baik dalam konteks Perang Badar maupun kedatangan Kalki, keduanya menunjukkan bahwa kemenangan yang diperoleh bukan semata-mata karena kekuatan manusiawi, tetapi karena pertolongan ilahi yang memperkuat perjuangan mereka. Salah satu elemen menarik dalam Perang Badar adalah kisah tentang bantuan tuku, bantuan ilahi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasukan Muslim. Dalam hadits-hadits sahih, dijelaskan bahwa pasukan Muslim yang berada dalam kondisi terjepit dan tampaknya tidak memiliki peluang untuk menang, justru memperoleh bantuan dari malaikat yang turun untuk memberi mereka semangat, keberanian, dan kekuatan. Malaikat ini bukan hanya membantu dalam pertempuran, tetapi juga memberikan strategi dan bimbingan yang sangat diperlukan untuk meraih kemenangan. Bantuan ini menjadi simbol kekuatan Tuhan yang bekerja di luar kapasitas manusia. Dalam situasi yang sangat sulit, pertolongan Allah menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik atau jumlah pasukan, tetapi pada keyakinan kepada Tuhan dan kesediaan untuk berjuang di jalannya. Ini adalah prinsip yang juga muncul dalam ramalan tentang Kalki, di mana Kalki juga akan diberdayakan oleh Tuhan untuk menuntun umat manusia menuju kebenaran dan mengalahkan kekuatan kejahatan. Baik dalam Perang Badar maupun dalam ramalan Weda, kita melihat tema yang sama. Kemenangan yang diperoleh tidak semata-mata karena kekuatan fisik atau materi, tetapi karena kekuatan ilahi yang mendampingi penyelamat umat manusia. Dalam Perang Badar, meskipun pasukan Muslim lebih sedikit dan kurang persenjataannya, mereka menang karena bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan mereka kekuatan dan keberanian. Demikian pula, Kalki Autar, menurut ramalan Weda, akan diperkuat oleh Tuhan dalam misinya untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar dan menghancurkan kejahatan yang ada di dunia. Kitab Weda, sebagai kitab suci dalam agama Hindu, memiliki ramalan-ramalan yang sangat relevan dengan kedatangan seorang penyelamat di akhir zaman, yang memiliki sifat dan peran yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penting bagi umat Hindu untuk membuka pikiran dan hati mereka untuk memahami kebenaran ini, yang tidak hanya berfungsi sebagai jembatan pemahaman lintas agama, tetapi juga sebagai panggilan untuk merangkul kedamaian dan kebenaran yang lebih universal. Kitab Weda adalah teks-teks kuno yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Tuhan dalam agama Hindu. Kitab ini mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual, filosofis, dan religius umat Hindu. Salah satu bagian penting dari Kitab Weda adalah ramalan mengenai kedatangan Kalki Autar, seorang penyelamat yang akan datang di akhir zaman untuk membawa umat manusia keluar dari kegelapan dan kebodohan. Ramalan ini tidak hanya menggambarkan seorang pemimpin spiritual yang akan menuntun umat manusia, tetapi juga mencakup sifat-sifat tertentu yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti asal-usulnya yang sederhana, keberaniannya dalam menghadapi penentangan, dan misinya untuk menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Bahkan, dalam beberapa referensi dalam Weda, Kalki digambarkan sebagai sosok yang akan muncul untuk menghancurkan kejahatan, membersihkan dunia dari ketidakadilan, dan membawa perdamaian yang abadi. Ini sangat sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah terakhir yang mengajarkan umat manusia tentang keesaan Tuhan, moralitas yang baik, serta pentingnya perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang ramalan Weda bisa membuka cakrawala baru
bagi umat Hindu untuk mengenal lebih dekat sosok Nabi Muhammad SAW dan kedatangannya yang penuh berkah. Nabi Muhammad SAW adalah penyambung risalah Tuhan yang terakhir. Sebagai pembawa wahyu Al-Quran, beliau memiliki misi untuk menyebarkan pesan tentang keesaan Tuhan, tauhid, dan kebaikan umat manusia. Risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW membawa perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Keberaniannya, pengorbanannya, dan ajarannya tentang perdamaian dan kasih sayang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa meskipun kitab Weda mengandung ramalan tentang seorang penyelamat yang akan datang, itu bukanlah sesuatu yang terpisah atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, pemahaman yang benar tentang kitab Weda bisa mengarah pada kesadaran bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW telah diramalkan dalam berbagai tradisi agama. Dengan demikian, umat Hindu, seperti umat agama lain, dapat mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat umat manusia dan pembawa risalah terakhir yang diwahyukan oleh Tuhan. Membuka pikiran terhadap kebenaran ini bukanlah berarti mengubah agama atau kepercayaan, tetapi lebih kepada melihat keindahan dalam kemajemukan agama-agama di dunia ini. Masing-masing agama memiliki nilai dan ajaran yang mendalam. Dan dengan memahami ramalan-ramalan dalam kitab-kitab suci Hindu, umat Hindu dapat melihat betapa kedatangan Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran Islam tidaklah asing, tetapi memiliki kesamaan dengan banyak prinsip yang ada dalam agama mereka. Salah satu nilai yang bisa diambil adalah pentingnya sikap terbuka dan mencari kebenaran dalam segala hal. Umat Hindu, seperti umat agama lainnya, diajarkan untuk hidup dalam kedamaian, mengutamakan kebaikan, dan mengikuti jalan yang lurus. Kitab Weda pun menekankan pentingnya mencapai pemahaman yang lebih tinggi, yang sejatinya bisa membantu mereka dalam menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang lebih besar. Untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam konteks kitab Weda, umat Hindu seharusnya tidak hanya menerima ajaran tersebut dalam ranah pribadi, tetapi juga dalam ranah dialog antar agama. Dialog ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang agama masing-masing, tetapi juga menciptakan rasa hormat dan saling pengertian antar umat beragama. Dengan demikian, kitab Weda dan ramalan-ramalan di dalamnya menjadi jembatan untuk menjalin kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, serta membuka peluang untuk memperdalam keimanan masing-masing. Kita juga bisa melihat bahwa dalam agama Hindu sendiri, ada ajaran tentang penerimaan terhadap berbagai bentuk kebenaran yang datang dari berbagai sumber. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Hindu untuk melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW dan risalah Islam sebagai suatu bentuk pengajaran yang membawa kebaikan bagi umat manusia secara universal. Sebagaimana Kalki Avatar yang diharapkan membawa umat manusia keluar dari kegelapan, begitu pula Nabi Muhammad SAW hadir untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa mereka menuju cahaya kebenaran yang abadi. Pemahaman yang mendalam tentang kitab Weda dan ramalan-ramalan yang ada di dalamnya dapat membantu umat Hindu membuka cakrawala pemahaman yang lebih luas tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebagai penyelamat dan pembawa risalah terakhir, Nabi Muhammad SAW datang untuk membawa umat manusia kepada kebenaran dan kedamaian, yang sejalan dengan ajaran-ajaran universal dalam kitab Weda.